Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar matematika. Akan kita bahas adalah mengurutkan pecahan dari yang terkecil juga dari yang terbesar. Nah, tapi sebelum kalian belajar, jangan lupa terlebih dahulu harus berdoa ya, agar semua pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar. Dan jangan lupa siapkan alat tulis kalian masing-masing di rumah, serta dengarkan penjelasan dari Bu Puri. Yang pertama kita akan bahas mengurutkan pecahan jika penyebutnya sama. Caranya dengan kalian harus memperhatikan mana sih penyebut dan mana itu pembilang. Nah, penyebut itu yang di bawah, pembilang itu yang di atas. Nah, kita akan belajar apabila penyebutnya sama, pembilangnya beda. Nah, caranya kalian harus mengurutkan langsung pembilangnya. Jadi, fokus kepada pembilangnya. Jika penyebutnya sama, pembilangnya beda, kalian harus fokus kepada pembilangnya saja. Nah, Bu Puri kasih contoh. Ada 3/5, 1/5, dan 4/5. Cara mengurutkannya, urutan dari yang terkecil itu yang mana ya? Kalau pembilangnya beda tapi penyebutnya sama, kalian hanya fokus kepada pembilangnya saja. Kalian fokus kepada pembilangnya saja. Jadi, kalau urutan dari yang terkecil adalah berapa? 1/5. Dilanjutkan, yang terkecil yang kedua adalah 3/5. Dan yang terkecil nomor 3 adalah 4/5. Ini kalau dari yang terkecil. Tapi kalau dari yang terbesar, nah, tinggal dibalik saja. Jadi yang terbesar adalah angka 4/5, pecahan 4/5, disusul dengan 3/5 dan 1/5. Ini kalau penyebutnya sama, pembilangnya beda. Perhatikan, ini penyebutnya semua adalah angka 5, tapi pembilangnya beda. Jadi kalian fokus kepada pembilangnya saja, mana yang kecil dan mana yang besar. Bu Puri kasih contoh lagi. Ini ada pecahan 6/7, 5/7, 2/7, dan 3/7. Urutan dari yang terkecil, udah bisa tahu? Ada yang tahu yang mana? Ya, benar. Dari pecahan 2/7, dilanjutkan dengan 3/7, 5/7, dan 6/7. Ini dari urutan dari yang terkecil. Kalau dari yang terbesar, tinggal dibalik saja, berarti 6/7, 5/7, 3/7, dan 2/7. Nah, ini anak ya. Ini apabila penyebutnya sama, tapi pembilangnya beda. Caranya kalian hanya mengurutkan langsung pembilangnya. Mana angka yang lebih kecil, mana angka yang lebih besar. Sudah paham ya? Nah, ingat, fokus kepada pembilangnya saja. Nah, yang kedua, kita belajar mengurutkan pecahan kalau penyebutnya berbeda. Tadi penyebutnya sama, sekarang penyebutnya berbeda. Nah, apabila penyebutnya berbeda tapi pembilangnya sama, caranya urutkan langsung penyebutnya. Jadi kalian harus mengurutkan langsung penyebutnya. Apabila penyebutnya itu kalau yang besar, dia artinya nilai pecahannya yang terkecil. Jadi kebalikan ya. Jadi kalau penyebutnya itu besar, ternyata nilai pecahan dia itu adalah yang paling kecil. Nah, Bu Puri kasih contoh.
Ini contoh ada 1/3, 1/2, dan 1/6. Dari pecahan ini, ya nak ya, dari pecahan ini, kalian ingat kata kuncinya. Kalau penyebutnya itu, urutkan langsung penyebutnya. Jadi kalau penyebutnya itu besar, dia artinya nilai pecahannya paling kecil. Nah, di sini penyebut yang paling besar berapa? Adalah 1/6. Berarti dia urutan yang depan yang paling kecil. Lalu berapa lagi? 1/3. Nah, 1/3. Lalu 1/2. Ini kalau urutan dari yang terkecil. Kalau dari yang terbesar, tinggal dibalik saja. Kalau dari yang terbesar adalah 1/2. Jadi kalau penyebutnya itu kecil, dia nilai pecahannya paling besar. Jadi 1/2, 1/3, dan 1/6. Ini ya, ini kalau apabila penyebutnya berbeda, pembilangnya sama, kalian harus mengurutkan langsung penyebutnya. Ingat, kalau penyebut itu nilainya besar, terbesar artinya dia nilai pecahannya paling kecil. Tapi kalau penyebut itu nilainya angkanya kecil, berarti nilai pecahan dia adalah yang paling besar. Jadi kebalikannya, oke? Nah, yang ketiga, kita belajar apabila penyebutnya berbeda, pembilangnya juga berbeda. Nah, caranya dengan kalian menggunakan KPK. Jadi, caranya kalian menggunakan KPK. Contoh, 1/2, 5/8, dan 3/4. Nah, ini penyebutnya beda, pembilangnya juga berbeda. Nah, kita ubahlah penyebutnya menjadi sama dengan cara menggunakan KPK atau kelipatan. Kelipatan 2 kita cari. Kelipatan 2 berapa? 2 ditambah 2 hasilnya 4. 4 ditambah 2 hasilnya 6. 6 ditambah 2 hasilnya 8. Terus penyebut 8. 8 ditambah 8 hasilnya 16, 16 ditambah 8 hasilnya 24, dan seterusnya. Terus 4. Kelipatan 4 adalah 4 ditambah 4, 8 ditambah 4, 12, dan seterusnya. Dari hasil KPK ini, kita cari angka yang sama, yaitu berapa? Dari angka kelipatan 2, kelipatan 8, dan kelipatan 4, angka yang sama berapa? Ya benar, yaitu angka yang sama adalah 8. Jadi kita samakan penyebutnya menjadi 8. Nah, maka 1/2 ini, 1/2 kita jadikan penyebutnya 2 ini menjadi 8. Caranya adalah dengan, nah, pembilang dibagi dengan pembilang dikalikan, penyebut dikali dengan penyebut, terus dikalikan pembilang, penyebut dibagi dengan penyebut dikalikan dengan pembilang. Nah, 8 dibagi dengan 2 hasilnya berapa? 4. 4 dikali 1 hasilnya 4. Jadi, nilai pecahan 1/2 senilai dengan 4/8. Lalu 5/8. Nah, sama seperti tadi caranya, 8 dibagi 8 dikali 5. 8 dibagi 8 hasilnya 1. 1 dikali 5 hasilnya 5. Nah, penyebutnya pindah tetap ya, penyebutnya jadikan 8 semua. Jadi 5/8 senilai dengan tetap ya, 5/8. Lalu 3/4. Nah, sama juga caranya, 8 dibagi 4 hasilnya 2. 2 dikali 3 hasilnya 6. Jadi 3/4 senilai dengan 6/8. Nah, dari hasil seperti ini kita bisa tahu mana sih yang paling kecil dan mana yang paling besar. Nah, jadi urutan dari yang terkecil berapa? Nah, 1/2 senilai dengan 4/8, 5/8 sama, tetap 5/8, 3/4 senilai dengan 6/8. Jadi urutan yang paling kecil yaitu berapa? 1/2.
lalu 5/8 dan 3/4. Nah, kalau yang dari yang terbesar berapa? Yaitu 3/4, karena dia senilai dengan 6/8. Jadi 3/4, 5/8, dan yang paling terakhir adalah 1/2. Nah, ini kita belajar 3 cara mengurutkan pecahan dari kecil juga dari yang terbesar. Yang pertama tadi, apabila penyebut sama, pembilangnya apabila penyebut sama pembilangnya beda, kalian hanya fokus ke pembilangnya saja. Jadi mengurutkannya lihat dari angka pembilangnya saja. Terus yang kedua tadi, apabila penyebutnya berbeda, pembilangnya sama, jadi kalian hanya mengurutkan langsung penyebutnya. Jadi kebalikan, kalau dia penyebut itu besar, berarti nilainya pecahannya yang paling kecil. Jadi kalau penyebutnya itu kecil, jadi nilai pecahannya itu yang paling besar. Nah, yang ini kita apabila penyebut berbeda, pembilangnya berbeda, caranya dengan menggunakan KPK atau kelipatan. Nah, semoga kalian paham ya nak ya dengan penjelasan dari Bu Puri. Diulang-ulang videonya biar kalian lebih paham lagi. Nah, ini soal latihan ya, urutkan pecahan berikut dari yang terkecil. Ada 4 soal, silahkan kalian kerjakan dan ditulis di buku tulis kalian dengan rapi, jelas, jangan banyak coretan. Menggunakan pena ya, agar Bu Puri ngoreksinya lebih mudah lagi. Oke, sekian dari Bu Puri. Semoga kalian paham. Bu Puri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.